Salam jumpa adik-adik kelas 11 SMA, SMK di seluruh Indonesia. Kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tema kita hari ini adalah kedudukan perwakilan diplomatik. Tema ini masuk dalam kompetensi dasar yang harus diajarkan di kelas 11. Kita akan masuk dalam materi. Adik-adik sekalian, dalam melakukan hubungan internasional, sebuah negara harus memiliki wakil-wakil yang ditempatkan di negara sahabat yang menjadi teman atau di mana negara tersebut menjalin kerjasama. Nah, karena itu, supaya semua urusan dalam berbagai bidang itu lancar, maka harus ada perwakilan sebuah negara di negara sahabatnya atau organisasi di mana negara tersebut memiliki kepentingan. Nah, susunan perwakilan diplomatik dapat dibagi atas dua, ada namanya perwakilan diplomatik dan ada namanya perwakilan konsuler. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Perwakilan diplomatik itu biasanya mengurus urusan politik. Sementara perwakilan konsuler itu biasa mengurus urusan non politik. Nanti kita lihat perbedaan tugas masing-masing jenis perwakilan diplomatik ini. Nah, kita lihat dulu susunannya atau struktur dari perwakilan diplomatik. Yang pertama, perwakilan diplomatik sesuai Kongres Wina tahun 1815. Yang pertama, ada yang bernama atau dinamakan duta besar berkuasa penuh. Biasanya, duta besar berkuasa penuh ini ditempatkan sebagai kepala sebuah kantor kedutaan besar. Sebuah negara menempatkan atau mendirikan kantor kedutaan besar yang dikepalai oleh seorang duta besar dan berkuasa penuh apabila negara tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara atau organisasi tersebut. Maka ditempatkanlah seorang duta besar berkuasa penuh. Kemudian tingkatan yang kedua dalam perwakilan diplomatik ada namanya duta. Duta ini mengepalai sebuah kantor kedutaan. Nah, sebuah negara mendirikan kantor kedutaan bila hubungan dengan negara tersebut cukup erat. Seperti itu. Kalau yang tadi kedutaan besar itu sangat erat, ini cukup erat. Mungkin ada kerjasama di beberapa bidang. Kemudian yang berikut, dapat juga ditempatkan seorang menteri residen. Nah, seorang menteri residen ini biasanya di bawah pengawasan seorang duta atau duta besar. Nah, biasanya ini karena sering sebuah kantor kedutaan atau kedutaan besar itu tidak hanya membawai satu negara, namun ada yang 2 negara atau 3 negara yang berdekatan. Sehingga untuk efektivitas maka ditempatkanlah seorang menteri residen untuk membantu kerja dari seorang duta atau duta besar di negara yang lain yang agak jauh dari kantor kedutaan besar atau kantor kedutaan. Seperti itu. Kemudian ada namanya kuasa usaha. Kuasa usaha ini adalah sebuah jabatan diplomat di mana dia membantu juga duta atau duta besar. Biasanya kuasa usaha juga ditempatkan di kota-kota strategis. Kemudian di kantor-kantor kedutaan atau kantor-kantor perwakilan ini sering ada atase-atase. Apa ini atase? Pejabat negara, dalam hal ini juga disebut sebagai diplomat, yang mengurus hal-hal tertentu. Nah, atase dapat dibagi dua, ada namanya atase pertahanan, yang mengurus mengenai pertahanan dan kerjasama militer. Kemudian atase teknis. Atase teknis ini mengurus berbagai bidang di luar pertahanan tadi, misalnya bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kebudayaan. Nah, ini dibawahi oleh atase-atase. Nah, inilah struktur dari perwakilan diplomatik. Kemudian di samping perwakilan diplomatik, ada wakil-wakil Indonesia atau wakil-wakil negara di luar negeri yang disebut dalam susunan perwakilan konsuler. Nah, perwakilan konsuler ini menurut Konvensi Wina tahun 1963 dapat dibagi dalam struktur seperti berikut ini. Yang pertama, ada namanya konsul jenderal. Konsul jenderal ini membawai sebuah kantor yang diberi nama kantor konsulat jenderal. Kantor konsulat jenderal ini biasanya
dibangun di kota besar suatu negara, tapi bukan ibu kotanya, tapi kota itu adalah kota besar di negara tersebut dan dianggap penting bagi Indonesia. Nah, mungkin karena banyak warga negara Indonesia di situ, mungkin karena ada kerjasama yang berkaitan erat dengan Indonesia dengan kota itu, sehingga harus dibangun sebuah kantor konsulat jenderal yang dikepalai oleh seorang konsul jenderal. Nah, selain konsul jenderal, dapat juga dibangun sebuah konsulat yang dikepalai oleh konsul. Konsulat ini biasanya dibangun di kota-kota sedang, besar, namun strategis bagi negara. Nah, sehingga dibangunlah kantor konsulat yang dikepalai oleh seorang pejabat negara yang bernama konsul. Nah, untuk menjaga hal-hal tertentu, maka biasanya sering juga diangkat seorang wakil konsul. Nah, mungkin karena biasanya ada kota itu cukup luas sehingga perlu seorang wakil bagi seorang konsul, maka diangkatlah wakil konsul. Selain itu, apabila kota itu misalnya kota yang sangat besar sehingga harus ada konsulat jenderal, maka biasanya ada kota-kota penyangga dari kota besar itu di mana negara memiliki kepentingan juga, maka dibentuklah agen konsul. Jadi ada seorang pejabat negara yang jabatannya itu agen konsul. Dia menjadi agen di kota-kota pendukung dari kota besar. Dia akan mewakili negara kita untuk mengurus kepentingan negara di kota tersebut. Mudah-mudahan boleh dipahami ya. Kita lanjut. Sekarang kita akan melihat fungsi perwakilan diplomatik. Yang pertama, mewakili negara pengirim di negara atau organisasi penerima. Jadi seorang diplomat, jabatannya apapun, baik dia sebagai duta besar, duta, menteri residen, atase, kuasa usaha, dia adalah wakil negara di negara yang menerima, atau wakil negara di organisasi tempat dia ditempatkan. Dia akan membawa nama negara. Itu yang pertama. Yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima. Jadi, seorang diplomat, dia akan melindungi kepentingan negara. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin mengancam negara, mungkin perlu untuk dia lakukan untuk membawa keuntungan bagi negara, maka dia itu harus lakukan demi negaranya. Jadi seorang diplomat itu harus seorang yang nasionalis, harus mencintai negaranya. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Jadi seorang diplomat biasanya dia mewakili negara untuk mengadakan persetujuan. Nah, yang boleh mengadakan persetujuan secara langsung itu adalah seorang duta besar. Biasanya dia tanpa konsultasi dengan presiden, makanya dikatakan tadi berkuasa penuh, dia langsung mengadakan persetujuan dengan negara penerima sepanjang persetujuan itu menguntungkan negaranya. Sementara untuk tingkatan yang di bawahnya, duta, kemudian duta itu harus berkonsultasi dengan kepala negara yang dia wakili untuk membuat sebuah persetujuan, tetapi dia juga dapat membuat persetujuan. Sementara untuk menteri residen, kuasa usaha, dan atase tidak ada hak untuk bertemu dengan kepala negara tempat dia ditempatkan, kecuali dalam hal tertentu dia bisa mewakili dengan surat kuasa dari pemerintahnya. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat, memberi informasi kepada pemerintahnya mengenai kondisi negara penerima. Jadi seorang diplomat dia harus memberi informasi bagaimana kondisi negara tempat dia ditempatkan. Apakah negara itu aman untuk warga negara kita, ataukah harus ditutup atau diberi peringatan kepada warga negara kita agar tidak ke sana. Nah, sama waktu virus corona baru mulai merebak di Wuhan,
diplomat kita memberi ultimatum atau memberi peringatan kepada pemerintah kita agar menjaga warga negara kita jangan ke sana. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara. Jadi seorang diplomat dia harus memelihara hubungan persahabatan negara tempat dia ditempatkan. Jadi ini tugas dari seorang diplomat yang sangat berat, jangan sampai terjadi pertikaian dengan negara sahabat kita. Nah, inilah tugas-tugas dari perwakilan diplomatik. Sekarang kita lihat fungsi perwakilan konsuler. Jadi perwakilan konsuler ada beberapa fungsi yang harus mereka lakukan. Yang pertama, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima. Jadi perwakilan konsuler tadi saya katakan bahwa non politis. Nah, karena non politis maka biasanya lebih tertuju kepada kepentingan negara, tanggung jawab yang mereka lakukan. Yang pertama tadi melindungi kepentingan negara. Jadi mirip dengan perwakilan diplomatik tadi, mereka harus melindungi kepentingan negara dan warga negara di negara tempat mereka ditempatkan. Yang kedua, memajukan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah kedua negara. Nah, kita lihat bahwa tidak ada hubungan politik ya yang dibawakan oleh diplomat di kekonsuleran ini. Tapi mereka mengadakan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah, dalam hal ini pendidikan. Jadi kerjasama di sektor-sektor tersebut yang dikembangkan oleh perwakilan konsuler. Kemudian yang keempat, mengeluarkan dokumen perjalanan. Mereka di perwakilan konsuler ini dapat memperpanjang paspor warga negaranya di kantor perwakilan konsuler, dan juga dapat mengeluarkan visa bagi warga negara tempat mereka ditempatkan yang akan masuk ke negara kita, seperti itu. Nah, jadi ini tugas yang ketiga. Yang keempat, bertindak sebagai notaris dan panitera sipil serta fungsi administrasi yang lain. Jadi mereka dapat bertindak fungsi-fungsi administrasi yang kalau misalnya harus ke Indonesia itu terlalu lama dan memakan biaya. Maka agar warga negara kita di sana bisa mendapatkan pelayanan seperti di Indonesia, maka kantor konsuler ini dapat bertindak sebagai notaris. Misalnya ada jual beli antar warga negara Indonesia, mereka dapat bertindak sebagai notaris. Mereka juga sebagai panitera sipil dan lain sebagainya. Intinya bahwa perwakilan konsuler ini lebih banyak mengurus kepentingan warga negara Indonesia dan negara Indonesia sendiri di negara tempat mereka ditempatkan. Beda dengan perwakilan diplomat yang juga mengurus kepentingan negara yang berhubungan dengan pemerintahan di negara tempat mereka ditempatkan. Ini ya. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Frankly speaking, I'm confused. How could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter? Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Madam President, the President of Indonesia
stated a few days ago in this great hall of nations. And I quote, "We must promote a win-win approach in building relations among states that is mutually beneficial." Unquote. Indeed, such a call was echoed by world leaders throughout this prominent week. But this ignorant country chooses the contrary. At times of an emergency health crisis and great economic adversity, it prefers to instill enmity and sow division by guising their advocacy for separatism with flowery human rights concern. Indonesia, comprising of more than hundreds of ethnic groups, a diverse and multicultural nation with thousands of tribes and hundreds of local languages, spreading across more than 17,400 islands, is committed to human rights. We value diversity, we respect tolerance, and everybody has the same right in this third largest democratic country in the world. We have also promoted and protected human rights where each individual has the same rights under the law. Furthermore, we have ratified the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, while interestingly, Vanuatu has not even signed it. And how could one talk about promoting the right of indigenous people when it does not even sign the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the core human rights instrument? This actually raises the question, do they really care about indigenous concern? More importantly, Vanuatu has not signed and ratified the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. We call on the government of Vanuatu to please fulfill your human rights responsibility to your people and to the world. Madam President, the accusation of human rights is typical, a tall tale that they sell and stage over the years in the hall. Let me tell them, you are no representation of the people of Papua, and stop fantasizing of being one. Papuans are Indonesians. All of us play an important role in the development of Indonesia, including on the island of Papua. Madam President, the principles of the UN Charter, which Vanuatu clearly does not seem to understand, stipulates the respect for sovereignty and territorial integrity. Indonesia will defend itself against any continuing advocacy of separatism conveyed under the guise of artificial human rights concern. The provinces of Papua and West Papua are irrevocable parts of Indonesia since 1945. It has also been firmly endorsed by the United Nations and the international community decades ago. It is final, irreversible, and permanent. I thank you, Madam President. It has also been firmly endorsed by the United Nations and the international community decades ago.
It is final, irreversible, and permanent. I thank you, Madam President. Oke adik-adik, itulah seorang diplomat Indonesia yang berbicara di organisasi PBB. Nah, setelah melihat video ini, apa yang dilakukan oleh diplomat Indonesia itu dilihat dari fungsi perwakilan diplomatik yang telah kita pelajari tadi. Saya harapkan adik-adik boleh memberikan komentar di kolom komentar nanti, fungsi apa yang dijalankan oleh diplomat tersebut. Karena tadi kan kita sudah belajar beberapa fungsi perwakilan diplomatik. Nah, fungsi apa yang dia jalankan? Berikan komentar Anda, pendapat Anda di kolom komentar. Nah, sekarang adik-adik kita akan lanjut bagian yang terakhir untuk pembelajaran kali ini. Kita akan melihat hak imunitas yang dimiliki oleh korps diplomatik, baik perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler. Nah, secara garis besar ada dua hak yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik atau korps diplomatik. Yang pertama ada namanya hak ekstrateritorial. Apa ini hak ekstrateritorial? Yaitu hak kekebalan daerah perwakilan diplomatik dan konsuler. Nah, di sekeliling pagar kantor perwakilan diplomatik itu memiliki kekebalan terhadap hukum negara tempat perwakilan itu berada. Artinya bahwa dalam lingkungan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler berlaku hukum negara si pemilik perwakilan itu. Dan inilah yang disebut sebagai hak ekstrateritorial. Kemudian yang kedua adalah hak kekebalan atau hak imunitas bagi pejabat diplomat Indonesia, termasuk di dalamnya keluarganya. Nah, beberapa hak imunitas yang dimiliki diantaranya: satu, anggota korps diplomatik dan keluarganya tidak dapat dituntut di pengadilan negara di mana dia bertugas. Jadi mereka tidak dapat dituntut atas sebuah pelanggaran yang mereka lakukan. Terus bagaimana kalau mereka melakukan pelanggaran? Biasanya nanti setelah mereka menyelesaikan tugasnya digantikan dengan diplomat yang lain, baru mulai diproses. Tetapi sepanjang mereka melakukan tugas kenegaraan, mereka tidak bisa diproses di negara tempat mereka bertugas. Yang kedua, bebas dari pajak, bea dan cukai. Mereka bebas dari pajak orang asing, cukai atas barang-barang yang mereka bawa dan lain sebagainya, itu tidak akan kena dari hukum negara tempat mereka ditempatkan. Kemudian yang ketiga, bebas dari pemeriksaan tas diplomatik. Tas-tas diplomatik, dokumen-dokumen yang mereka bawa itu tidak bisa diperiksa oleh negara tempat mereka ditempatkan, baik di bandara maupun di dalam lingkungan kantor perwakilan diplomatik. Tidak bisa digeledah barang-barang mereka. Kemudian yang keempat, bebas mendirikan tempat ibadah di lingkungan kantor perwakilan diplomatik dan konsuler. Mereka bebas mendirikan tempat ibadah. Misalnya ada negara komunis yang tidak percaya adanya Tuhan, berarti mereka tidak ada tempat ibadah. Kemudian staf diplomatik mendirikan tempat ibadah di lingkungan kantor perwakilan diplomatik. Itu bebas. Mereka tidak perlu minta izin untuk mendirikan bangunan, minta izin melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Nah, inilah kekebalan atau hak imunitas yang dimiliki oleh korps diplomatik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Demikian adik-adik pembahasan kita mengenai kedudukan perwakilan diplomatik saat ini. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian. Dan apabila adik-adik mau untuk mendukung channel ini, silakan di subscribe, di like, di share, sehingga nantinya adik-adik bisa mendapatkan video-video pembelajaran yang lain yang tentunya berguna untuk masa depan adik-adik. Sampai jumpa, terima kasih.